Permainan yang luar biasa. Kartuzi di sini gak dikasih main tapi tetap bisa bermain. Tapi Sanford memang bener-bener gak dikasih gameplay. Habis dapet ketemu Innocent, dipaksa dibuka lagi. Tapi nggak masalah. Support dia ya jatuhnya ya. Iya, dia ngebuang sumber skill, terus dia ngebuang positioning lawannya jadi ke expose. Ya Oheb, maksudnya gini, dia carry yang bisa ngangkat, nggak apa-apa. Jadi dia mau numbalin temen kayak, dia mau apa kayak, intinya dia ngangkat gamenya dia menangin. Ya, yang bahaya kan kalau udah numbalin teman, udah nggak bantu, nggak bisa menangin game juga. Nah itu tuh yang berat. Iya, tapi kayak di sini kalian bisa lihat sini, ketika mereka kayak rapi banget gitu loh untuk tim Liquid. Yang tumpang cuma satu. Padahal kita tahu fightnya kan panjang banget juga. Tapi ya memang ada juga momen overcommit ya, yang sempat dibuat dengan tim Liquid tadi. Ketika mereka menang, mereka bisa dapetin banyak. Ternyata ada Savage yang tercipta berkat Innocent yang lari di sini. Ini udah enak banget Innocent, karena overcommit semua. Oh ini pemain terakhir, coba kita tangkap. Oh ternyata mereka jejer-berjejer di sana. Dan semuanya harus terkena heaven spread. Swing juga lagi tadi, reset skill pertama skill keduanya ada lagi. Tapi untuk Dilord, retributionnya mantap bener ya. Iya, pas banget tadi untuk penempatan dari retribution. Dan sehingga membuat mereka bisa menang. Dan JP ini ya, dengan Hilda-nya dia, ini juga menjadi sebuah teror tersendiri untuk SRJ. Karena dia selalu mepet, dibayang-bayangi semuanya. Dan pada akhirnya untuk tim fight yang terakhir kalau nggak salah ya, di sini kan bisa didapetin karena JP ada di sana. Iya. JP-nya juga sampai akhir ya, ternyata bukan sekedar hero yang nge-chase di awal doang, nggak ganggu di awal doang. Sampai di akhir masih jadi tim pengejar dia. Ya kejar aja, pokoknya yang ngeliat siapa nih yang kelihatan lemah dan memang harus bisa dikurangi SP-nya, half misalnya, itu yang bakal ditempel nanti dengan JP. Ya, nomor damage ya, masuknya pelan-pelan, bukan dia yang buka. Tadi memang terlihat Sanford yang sering buka duluan, atau bahkan mereka lebih ke counter setup. Lebih ke counter setup sih kalau kataku. Enak banget tadi untuk masuknya, kita lihatnya enak, mereka aja pasti sulit banget tuh. Iya. Wah jadi Sanford juga puyeng juga tuh palanya. Tapi selama dia bisa ngasih Terrify aja udah cukup. Loh, jadi Sanford gak puyeng, yang penting loh kan XP apapun, XP meta sekarang apa coba? Yang lampu. Bukan yang jungle-nya Kartisi. Pasti meta. Apapun. Kartisi dia, dari zaman ke zaman tuh ya. Apapun, mau Fredrin lagi meta, oh bisa dia. Mau lagi Lancelot lagi bagus, dapat skinnya dia. Dapat. Itu orang atau gimana? Bukan. Apa tuh? Kambing. Wah. Patah langkahnya untuk di game kali ini. Sekish ya dengan Yisan Shin tadi. Sangat fast juga dan dia bisa screening yang lain. Menurut ini adalah poin plus untuk Yisan Shin dari Sekish. Hadir di belakang rekan-rekan yang lain waktu ada team fight yang akan kita lihat di highlight. Lihat di awal-awal selalu ada kehadiran dari Sekish juga. Dan ini berarti kayak ya Sekishnya berhasil secure turtle yang pertama dan dipegang semua yang lain. Dan ini adalah awal kehancuran dari tim Liquid ya. Oheb benar-benar menjadi bulan-bulanan, semua source skill dipersiapkan untuk Oheb juga. Sering banget ya di geng ya. Sangat-sangat sering sekali. Dari awal bahkan. Ya ini bahkan kondisi Oheb sudah 0-3 ya. Ini udah 0-3 dulu untuk Ohebnya. Dan Fury of the Phoenix dari Stormy. Ini yang ngebuat tim fightnya gak nyaman juga nih untuk tim Liquid. Karena dari Fury of the Phoenix tersebut ada sisi yang besar, dan ketika semuanya berhenti, masuklah Kerap masuk, Innocent masuk, dan lihat di sini bagaimana Innocent dengan Sora ya, yang sangat mengganggu dan mengangkat tim internet Sora. Benar-benar, karena dia spam skill itu kayak dia tahu kadang buat nge-damage kapan, buat sisi kapan, dan entah kenapa ya Liquid tadi kayak di game ini terlalu semangat sih gua rasa. Banyak banget momen-momen yang harusnya itu nggak dilakukan, mereka coba untuk overextend dan sebagainya. Thresholdnya Sekisi, refleksnya dewa ya. Ini bisa kabur tadi dari stunnya. Sanford pakai flicker. Sayang juga tadi JP tumbang ya, jadi harus ditunggu, dan ketika mereka tidak menunggu tadi ya mereka langsung diteruskan juga nih fightnya oleh pemain-pemain dari Sanji. Wah, itu dia untuk hasil di game yang kedua ya. Skor masih berimbang, masih 1-1. Masih ya sama-sama memberikan perlawanan lah bisa kita bilang, tapi pastinya perlawanan itu menurut gue kayak besar banget ada di draft. Ya, banyak sebenarnya sih faktornya ya. Kalau gue lumayan nggak draft lumayan ke gameplay sih. Beberapa kali keculik, tiba-tiba tadi tengah Sanford salah hitungan mau ngedepend tapi mati juga. Belum lagi beberapa momen flicker-flickernya juga agak maksa. Jadi kayak banyak inilah situasi-situasi yang akhirnya membuat tim Liquid tuh kayak agak maksa. Iya, Liquid juga
kita ngelihat Sanjinya udah bener-bener ditutup banget Om jalannya. Iya. Sekalipun tadi dia dapetin Sky Pistol pertama di bawah, nyangkut. Kalkulasinya dia nyangkut dan akhirnya udah gak ada jalan lagi untuk pulang. Nah, yang juga bisa kita bilang di sini dengan perfect turret yang dipegang dengan SRG, mereka memang dominan tadi. Ya, 7-0 loh, gak ada yang pecah sama sekali. makanya. Gak ada yang kesentuh tadi. Tarik luat Iya, di tengah-tengah. tapi memang magical damage-nya dia doang emang Om. Iya. Dan yang punya range jauh nih untuk adu trap damage ya, ya Stormy ini. Makanya pas Stormy tumbang, itu udah langsung dead end. Gak bisa nge-push lagi. Ya, tapi thanks to Kram juga. Saya ngeliat Uranus yang gak kesentuh dari awal nih kan. Kram gak kesentuh. Innocent apa kabar? Tisu lagi habis. Sangat-sangat sulit untuk bisa menghentikan dua hero fighter yang bermain di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Nah ini, lihat Stormnya di belakang dikejar terus-terusan. Sampai harus di backupin tapi Kaktisi gak peduli. Yang penting Stormnya tumbang, baru nanti teman-teman yang lain di sini pasti bisa nge-solve problemnya ya, clear semuanya. Percaya ya. Yep. Mereka percaya banget tuh sama temennya Om. Oke, dia ngincer bener-bener fokus aja. Belakangnya ada wah Seki sih tadi kena korban peluru nyasar ya. Peluru nyasar itu. Percaya tadi ya. Iya. Nah, ini juga nih akhirnya apa yang terbuka adalah kalau kalian lihat yang di belakang dikejar, Ohebnya dikejar, tapi di sini Oheb masih bagus banget. Oheb tidak tumbang ini masih kejaga buat Ohebnya. Nah, itu tadi wah diskusinya dia paling dikit kan Om. Ya, tapi Harusnya. di momen yang ini sih, yang di sini ya, yang crucial banget, Sanjinya tumbang, Ohebnya dikejar nih karena kebuka banget dia. Ya, dia maksa follow Om lebih tepatnya. Iya, dia masuk ke tengah-tengah kan, dan itu udah banyak Sekis, Kram, Yums, gak bisa kabur. Ya, di akhir-akhir hayatnya masih mau nembak Sekis loh. Masih mau Astaga. damage dia ke Hayabusa Om. Iya. Tapi ya, selincah itu juga Sekis dengan assassin play-nya dia. Ya. Dan susah sih sebenarnya Lancelot. Tadi udah paling bener ya bikin full damage. Yap. Soalnya kalau dia tadi bikin Queen Swing, Brute Force sama aja dia nggak bakal kuat nahan damage-nya. Apa jadi Haskell tadi? Iya, Haskell udah. Tapi kalau di late game gue setuju Om. Haskell ini item late game. Butuh paling nggak harus ada Haskell-nya. Minimal gak kalah duel lawan Katapult ya. Iya. Kan harga diri ya. Bener. Lawan Katapult kok gak mati-mati gitu. Kan kita kalau kalian main 20 menit ke atas, lawan Katapult kalau kita pakai jungle itu serem. Kalau salah ini ya, Bener. salah kalkulasi ya. Apalagi jungle yang nggak Haskell ya. Maksudnya Iya. bukan kayak Link. Kalau kayak Link maman. Bisa. Kayak dia lifesteal kan tipikalnya. Ya.